Oke, selamat datang Pak Pendeta di virtual podcast saya, dan ini kesempatan yang berharga bisa ngobrol lebih banyak dengan Pak Pendeta di Coganstalk. Virtual podcast saya namanya Coganstalk, seperti itu Pak Pendeta, dan harapannya nanti yang nonton dapat memberikan insight atau dapat insight yang baik di dalam diskusi ini. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Pak Pendeta ini adalah pastor di New Wine International Church. Tapi kalau boleh tahu, boleh cerita sedikit Pak, itu New Wine International Church itu gerejanya mungkin tidak seperti gereja-gereja yang kayak GKI atau GPIB seperti itu. Mungkin bisa cerita Pak, NWIC itu apa seperti itu? Ya, kami tergabung di Sinode GBI, Gereja Bethel Indonesia. Terus New Wine sendiri didirikan oleh Pastor Robert dan Lea Sutanto, itu penyanyi rohani itu. Kalau tahu lagu Lebih Dalam Lagi, itu mereka ciptain, dan mereka bikin di 2005 waktu New Wine. Saya baru join di 2015. Melayani di sana sebagai teaching pastor. Itu sih paling. Oke. Pak Pendeta sendiri dalam pelayanan 5 tahun dari 2015 ke 2000, mungkin 6 tahun lah ya. Spesifik pelayanan di bidang apa? Pemuda kah atau tadi konselor? Teaching pastor. Teaching itu artinya pendeta bagian pengajaran. Pendeta bagian pengajaran. Berarti bisa untuk anak muda juga? Ya siapa aja. Semua yang di gereja ya pengajarannya saya, timnya saya yang ngajar. Oke. Jadi walaupun gayanya begini emang nggak spesifik di anak muda, tapi semuanya bisa, karena kan umurnya juga udah mulai ke yang adult ya, dewasa muda. Jadi aku di gereja emang megang secara umum sebagai pendeta bagian pengajaran, bukan cuma anak muda aja. Oke. Bagian pengajaran ini seru banget. Tapi kemudian selama 6 tahun berkecimpung melayani seperti itu, buat Pak Pendeta sendiri melayani anak muda tuh, ketika Pak Pendeta melayani, bagaimana sih melihat pandangan Pak Pendeta soal anak muda nih? Karena kan aku pengen lebih discuss lebih dalam soal anak muda, karena aku sendiri masih muda kan. Ya, anak muda sebenarnya powerful tentunya, seperti yang kita firman Tuhan katakan, anak muda ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Tapi pertanyaannya di tangan siapa dulu? Karena powerful di tangan pahlawan, tapi juga bisa harmful atau berbahaya di tangan penjahat. Makanya terorisme pun mengincar anak-anak muda juga. Jadi emang potensinya besar, bakatnya banyak, energinya lagi full-fullnya, tapi ya tadi tergantung siapa yang megang, tergantung, atau lebih tepatnya tergantung kepada siapa anak-anak muda ini sejak masa muda menyerahkan diri mereka. Mau dipakai sama penjahat atau mau dipakai sama pahlawan, mau dipakai sama Tuhan atau mau dipakai sama yang lainnya gitu. Pertanyaannya selalu di situ. Buat saya anak muda tuh potensial dan sangat-sangat powerful harusnya. Tapi juga bisa berbahaya kalau di tangan yang salah. Gitu paling. Tapi kemudian indikator bahwa kita nih sudah di tangan pahlawan tuh apa, Pak Pendeta? Mungkin saya sebagai anak muda masih gampang, saya dipegang pahlawan atau dipegang penjahat ya, seperti itu. Indikatornya apa sih? Indikator ya kita nurut sama Tuhan apa enggak. Kalau kita hidup dalam dosa berarti enggak. Kalau kita abai sama panggilan Tuhan dalam hidup kita berarti enggak, belum di tangan pahlawan kan. Indikatornya ya hidup dalam dosa enggak? Atau hidup dalam kekudusan. Baca Alkitab sungguh-sungguh atau cuma baca doang? Cukup tahu atau emang udah taat? Kalau belum taat berarti belum di tangan pahlawan, masih di tangan, bukan di tangan penjahat ya mungkin, tapi di tangan diri sendiri. Diri sendiri pun penjahat kan, pada akhirnya manusia kan semua penjahat. Cuman penjahat yang mana, yang mau bertobat atau tidak? Karena ketika Yesus disalib pun kanan kirinya kan penjahat tuh. Betul. Tapi yang satunya bertobat, yang satunya enggak. Pertanyaannya begitu. Jadi pada akhirnya indikatornya adalah tadi, kita hidup dalam kekudusan kah? Ya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kah? Atau hidupnya ya sekarapnya dewek, suka-sukanya sendiri, terus
nggak peduli firman Tuhan, hidup dalam dosa. Kalau yang gitu ya masih di tangan penjahat. Oke. Ini sih menarik. paling indikator. Ini menarik Pak Pendeta. Tapi kemudian anak muda kan identik dengan sebuah karir seperti itu Pak Pendeta. Apakah kemudian anak muda dalam mengejar karirnya juga bisa hidup dalam Tuhan seperti itu? Karena kan ini satu hal yang harus dibarengi, tapi juga kemudian ketika orang punya karir kadang-kadang kan lupa ke gereja misalnya, atau lupa baca Alkitab seperti itu. Itu sebenarnya bisa nggak sih dibarengi Pak Pendeta? Bisa banget. Saya punya cukup banyak teman yang profesinya dokter, tapi dia juga hamba Tuhan. Artinya dia hidup sungguh-sungguh dalam firman, dia hidup dalam persekutuan, nggak pernah absen dari Bible study, nggak pernah absen dari komsel, aktif melayani juga di gereja, tapi dia dokter. Pada akhirnya sangat mungkin dibarengin. Saya punya terlalu banyak teman musisi yang juga walaupun punya karir di bidang musik secara sekuler, tapi juga sangat aktif di dunia pelayanan. Dan buatku sangat bisa dibarengin. Sangat bisa dibarengin. Ya, gimana banyak cara membarengi itu? yang apakah support. Mengatur soal waktu? Pada akhirnya ya, waktu berkualitas untuk beristirahat nggak dipakai cuma buat tidur, tapi dipakai untuk berkomunitas, dipakai untuk belajar firman Tuhan. Buat saya itu yang powerful, dan segala sesuatu tindak tanduknya dalam pekerjaannya justru berdasarkan dari buah dari keintiman dia sama Tuhan. Dan di Alkitab pun contohnya banyak ya, Yusuf, Daniel, itu kan semuanya di sekuler semua. Nggak ada yang jadi imam. Yusuf akhirnya jadi wali negeri Mesir, dan Daniel jadi politikus, istilahnya tangan kanannya raja waktu itu kan. In the end of the day, mereka bukan yang di dunia dalam tanda kutip, bukan di pelayanan, tapi mereka melayani lewat karirnya kan gitu ya. Buat aku sangat mungkin. Sangat mungkin. Oke. Tadi Pak Pendeta menyinggung soal membaca Alkitab, ini yang lebih serius dan membaca Alkitab yang cukup tahu membaca aja. Itu bedanya di mana itu Pak Pendeta? Bedanya yang satu cuma tahu dan nggak melakukannya, yang satu mendengarkan dan melakukannya. Kayak pas Tuhan Yesus bilang ada 2 rumah dibangun di 2 macam dasar. Yang satu dibangun tanpa dasar, yang satu dibangun dengan dasar batu yang kuat. Dan yang mendengar firman dan nggak melakukan ya seperti yang membangun rumah tanpa dasar. Ketika kenyataan hidup, badai hidup menghajar, ketahuan aslinya, ambruk, langsung berantakan semua. Ya, dan yang satunya lagi yang dengar firman dan melakukannya. Itu mereka yang membangun rumah di atas dasar batu itu, dan ketika hidup menghajar, badai hidup menerpa, tetap berdiri kokoh. Oke, ini menarik Pak Pendeta. Tapi kemudian gini, tantangannya adalah biasa anak muda kalau bicara soal karir ya, bicara soal jabatan juga seperti itu. Kadang seringkali kalau kita kehilangan jabatan sebagai anak muda nih, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Mungkin saya menemukan itu, nggak tahu Pak Pendeta juga menemukan itu atau tidak dalam pelayanan seperti itu. Tapi apakah kemudian itu adalah hal yang wajar ketika kita kehilangan sesuatu, baik jabatan ataupun sesuatu baik harta misalnya? Apakah kita dimungkinkan atau wajar untuk kemudian menyalahkan Tuhan, blaming seperti itu? Ya, saya rasa dalam segala aspek kehidupan, bahkan bukan anak muda ya, semua manusia nggak punya hak untuk menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan nggak mungkin salah. Tuhan bukan manusia yang mungkin berbuat salah atau berdosa. Nggak mungkin. Ya, dia itu Bapa segala terang dan nggak ada kegelapan dalam dirinya. Jadi akhirnya blaming Tuhan emang nggak pernah dibenarkan. Nggak mungkin Tuhan yang salah. Antara kita yang salah atau emang hidup dunia ini emang jatuh dalam dosa. Jadi semua yang di dunia ini akan bergeraknya kayaknya rasanya nggak adil. Karena berantakan, tapi nanti akan one day justice will be served, keadilan akan ditegakkan ketika Kristus menyatakan dirinya sungguh-sungguh sebagai raja dan semua tunduk kepada pemerintahannya. Yang nggak mau tunduk akan seperti iblis yang terus memberontak, ya di penjara di neraka selamanya, dan sisanya yang benar-benar mentuhankan Yesus dan tunduk kepada Tuhan akan menghabiskan seluruh kekekalan menyembah Tuhan dan melayani pemerintah bersama Kristus. Wow, itu sih paling kalau buatku. Ya. Ini menarik. Bisa nggak kalau seandainya saya nih sebagai anak muda, contoh misalnya Pak Pendeta, saya merasa bahwa saya sudah deket banget sama Tuhan, saya sudah baik, saya sudah datang beribadah, tapi kayaknya masalah tuh bertubi-tubi, jabatan hilang, seperti itu bisa nggak dijadikan alasan untuk
untuk kemudian blaming Tuhan seperti itu? Buat saya alasan untuk blaming Tuhan nggak ada ya, karena dia nggak mungkin salah. Gini, Yesus seumur hidupnya kesulitan. Yesus seumur hidupnya kesulitan. Dia lahir di keluarga miskin, sederhana, bahkan cenderung miskin. Ya tumbuh besar jadi anak tukang kayu, nggak punya apa-apa. Ya tumbuh besar di kampung. Sepanjang hidup, ketika dia mulai benar-benar full ministry, di sepanjang pelayanannya ditentang, difitnah, dicibir, dikhianati oleh bahkan muridnya sendiri. Ya dia bilang anak manusia bahkan nggak punya tempat meletakkan kepala. Burung punya sarang, serigala punya sarang, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia nggak punya. Dan di sepanjang hidup Yesus kekurangan dan mengalami berbagai tentangan, kesulitan. Tapi apakah Yesus menyalahkan Bapa? Enggak. Nah kalau Yesus nggak menyalahkan Bapa, terus kita ngakunya pengikut Kristus tapi menyalahkan Tuhan, itu kita anak siapa gitu loh? Pertanyaannya kita ngikutin siapa? Ya adalah satu teologi yang busuk. Ketika buat saya teologi kemakmuran itu busuk. Kenapa? Karena orang seolah gini loh, kalau lu ikut Yesus, lu nggak akan jadi kayak Yesus. Ya, lu bakal kaya, sehat, terus berlimpah-limpah, ya hidup lu baik-baik saja. Yesus yang mana yang lu ikutin? Yesus dari awal bilang kan, kalau lu ikut gua, lu akan seperti domba di tengah serigala. Kira-kira domba di tengah serigala itu enak apa enggak? Enggak. Ya, jadi itu yang aku bilang, itu teologi busuk yang dipercaya banyak orang. Kalau gue ikut Tuhan, semuanya akan mulus. Mana ada janji itu di Alkitab? Iya. Enggak ada. Ini menarik. Menyinggung soal itu kayaknya teodise Ayub itu menjadi hal yang menarik, Pak Pendeta. Saat kita, bahkan Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub itu adalah anak kesayangan, istilahnya seperti itu. Ya. Dan kemudian Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan yang memberikan loh, Tuhan mengizinkan iblis mencoba itu. Itu hal yang menarik gitu, bahwa justru semakin kita dekat sama Tuhan. Justru itu dia kesempatan untuk kita mesti bisa ngelihat ketika kita mengalami kesulitan karena kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Artinya secara spiritual kita harus berani percaya bahwa Tuhan lagi banggain kita di hadapan setan. Lu lihat anak gue ini beda. Setan bilang apa? Ya iya dia beda. Ya dia nyembah lu. Ya dia kaya. Iya. Coba lu bikin miskin. Nggak mungkin dia nyembah lu. Dia sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Coba lu bikin berantakan semuanya. Paling dia ngutuk lo kayak orang-orang yang lain. Tuhan bilang enggak. This one is different. Orang ini beda. Sini gua angkat. Gua akan tunjukin lo dia beda. Diangkat. Bener kan akhirnya dapat beda kan? Berat buat Ayub pasti berat. Berat buat kita pasti berat. Cuman ini yang keren. Ayub bilang gini. Dalam semua kelimpahannya dia bilang selama ini gue cuma banyak dengar tentang lo Tuhan. Tapi ketika gue kehilangan semuanya, gue ngalamin penderitaan ini, ya sekarang mata gue sendiri ngeliat lo. Lihat gak? Bukan cuma sekedar dari nggak punya apa-apa dibalikin kaya lagi, bahkan berkali-kali lipat. Betul. Tapi dia mengenal Tuhan lebih lagi melalui proses itu. Dan kita harus memandangnya tepat ya, penderitaan, kesulitan dalam hidup ini mestinya mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi nanti kita akan bilang seperti Ayub bilang, selama ini saya cuma banyak dengar tentang kau. Engkau cuma seperti teori dan teologi. Tapi sekarang mata saya ngeliat engkau, sekarang saya ngalamin kau sendiri. Betul. Ya, dan itu yang aku bilang, dalam semua penderitaan ini, karena ada Roh Kudus dalam kita ya. Ketika Tuhan nolongin kita, bantuin kita, dia mencukupkan kita, melindungi kita, meluputkan kita, menyembuhkan kita, ini semua bukan upaya untuk bikin kita berhenti nangis. Atau berhenti menderita. Enggak, nih upaya untuk di dalam semuanya itu dia menyatakan dirinya bahwa dia ini Yehovah Rafa, Yehovah Nisi, Yehovah Jireh. Ya. Dia lagi nunjukin dirinya sehingga kita bisa mengenal dirinya lebih lanjut. Makanya dibilang Roh Kudus itu kan memampukan kita menyelami hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri, benar kan? Pribadi ketiga dari Trinitas tinggal di sini. Dan itu yang kita mesti sadari. Jadi kalau dia nolongin kita, jangan kita habis tolong terus langsung lari. Betul. Karena di dalam pertolongannya yang paling penting itu pribadinya dibukakan buat kita. Betul. Bukan cuma pertolongannya ya kan? Kalau kita minta, ya benar gak? Orang kalau cuma deketin Tuhan kayak pesugihan, cuma ngejar kaya. Kalau Tuhan izinin kaya, langsung pergi. Betul. Ya enggak? Kalau Tuhan izinin miskin, kepahitan sama Tuhan. Betul. Lihat gak? Iya. Betul. Karena apa? Berhalanya sebenarnya kekayaan itu. Betul. Tapi apa nggak semua yang kita minta Tuhan kasih? Tapi yang kita butuhkan pasti Tuhan sediakan. Betul.
Dan itu semuanya koneksinya ke pribadinya dia yang dinyatakan. Dan itu yang kita nggak boleh kelewatan. Kalau nggak, kekristenan cuma jadi salah satu agama dari sekian banyak agama. Agama itu kan orang berusaha nyelamatin dirinya sendiri dan berusaha kayak baik-baikin Tuhan lah, biar semuanya dilancarkan gitu kan, dimulusin gitu lah. Tapi kan kekristenan bukan kayak gitu, sama sekali bukan kayak gitu. Itu paling. Ini menyinggung soal Ayub lagi, kayaknya asik banget Pak Pendeta, soal penderitaan. Kayaknya ketika Ayub bilang sama istrinya, dia bilang kayak gini, kamu hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi kamu nggak mau menerima yang buruk. Itu kan bicaramu seperti perempuan gila, kata dia. Iya, bahkan dia bilang kamu seperti perempuan gila. Itu kan sesuatu spiritualitas yang benar-benar harus diakui banget, dan kita harus seperti itu gitu. Dan itu alasan kenapa Tuhan banggain dia di depan setan. Seringkali kita sebagai manusia pengennya dibanggain depan manusia, makanya kita bangun pencitraan. Iya. Tapi ketika badai hidup menghajar, keluar aslinya, benar nggak? Iya. Ya kan, digoncang semua kelihatan aslinya langsung. Ya, ketika digoncang semua, Ayub kelihatan aslinya. Makanya Tuhan bilang tuh, silakan, kata Tuhan, gua angkat nih pagar perlindungan. Anak gue nih beda, gue kasih tau sama dia beda. Yang bikin Ayub akhirnya sulit dalam pergumulannya adalah dia punya teman-teman sarjana-sarjana teologi yang sibuk mencari alasan kenapa dia kayaknya kena azab. Bener gak? Gara-gara teman-temannya sebenarnya dia itu jadi ribet. Kalau teman-temannya nggak ada, gue rasa nggak panjang itu pasal. Dari pasal 2 udah bagus banget yang dia bilang kan. Bicaramu seperti perempuan gila. Lu masa lu cuma mau nerima yang enak ketika ada yang nggak enak diizinkan terjadi, lu tinggalin Tuhan. Ketika Ayub ngomong gitu, gue tersinggung loh. Iya, benar. Karena rata-rata manusia tuh secara manusiawi kayak perempuan gila itu. Betul. Kita cuma ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kalau semuanya baik-baik saja. Kita baru bisa bersyukur ketika semuanya baik-baik. Gue bilang, wah gue dong orang gila kan gitu. Ini kan ketika Ayub bilang bicara seperti perempuan gila, gue langsung tersinggung. Gila, gue dong. Nah, dan akhirnya kita melihat, oh ya. Dan Ayub sebenarnya kan persiapan untuk tentunya Yesus ya. Pribadi sempurna yang baik, saleh, tanpa cacat celah, tanpa dosa, tapi harus mengalami berbagai penderitaan. Yang mestinya nggak perlu dia pikul hanya untuk Bapa menunjukkan kepada dunia, this is my only begotten son. Kepadanya aku berkenan, listen to him, dengarkan dia. Benar gak? Ya, Ayub kan kurang lebih seperti itu. Dibanggain di depan setannya anak gua. Dan dia berbeda. Ya, dan itu tentunya Ayub, Jesus is the greater Job ya. Yesus adalah Ayub yang lebih yang utama. Ayub itu penggambaran lah buat Yesus. Gitu. Jadi dan di dalam penderitaannya kita banyak belajar lah ya. Betul. Seringkali penderitaan justru mendekatkan kita kepada Tuhan. Makanya ada ayat yang bilang gini kan. Tuhan tuh dekat kepada mereka yang patah hati. Betul. Ya. Kenapa? Karena dia paling sering ngerasain patah hati. Tuhan paling sering di-MT-in, dibohongin, dibokisin, di PHP-in sama manusia. Tuhan paling sering. Dia tahu rasanya, makanya dia paling dekat sama yang lagi struggle lagi. Karena emang pada akhirnya Roh Kudus pun disebut penghibur. Cuman orang yang mengalami kesusahan yang butuh penghiburan. Kalau yang hidupnya baik-baik aja perlu Roh Kudus nggak? Enggak. Orang baik-baik aja, banyak yang ngibur dia, banyak hiburan. Cuman kan di sepanjang pandemi hampir 2 tahun ini, akhirnya kita menyadari justru makin mensyukuri bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita. Karena di tengah kayaknya nggak ada alasan untuk bersyukur, Roh Kudus mampukan kita untuk mengingat ya bahwa dia telah buktikan cintanya ketika dia mati untukmu 2000 tahun yang lalu. So, rejoice. Bergembiralah, bersukacitalah. Wow. Ini tadi menyinggung soal Ayub, menyinggung soal Yesus. Ini kan Yesus ini adalah sosok yang kontroversial, Pak Pendeta. Maksudnya orang Zakheus aja diajak ngobrol kok, diajak nginep gitu. Bisa nggak orang buat yang agamawi? Orang ini kita seringkali menghakimi kan. Gitu. Yesus itu jeleknya kita. Kita ini ngakunya Kristen, tapi nggak nyambung sama Yesus. Yesus bilang justru buat orang-orang kayak gini gue datang, bukan orang-orang kayak lu. Yang ngerasa benar ngerti maksudnya. Betul. Dan itu sebuah tamparan sebenarnya. Pada akhirnya kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh kita akan kaget. Ya, saya nggak sekolah Alkitab tapi baca Alkitab sungguh-sungguh, cukup telat sebenarnya. Saya 2008 tuh baru mulai baca Alkitab benar-benar. Saya kaget, saya mendapati bahwa gila. Selama ini kalaupun gue Kristen lebih mirip ahli Taurat sama Farisi dibanding mirip sama Yesus. Gue juga sama. Gila, gue penuh penghakiman. Gue bilang gue jauhin orang yang kayak gini, justru yang orang-orang yang butuh disentuh, dijamah, dirangkul,
Ya kan, diberitain kebenaran, dimuridkan. Justru orang-orang itu yang gue hindari karena gue takut ketularan. Nah, akhirnya gue bilang, kok gue lebih mirip sama yang nyalipin Yesus ya dibanding sama Yesus. Ya kan, yang nyalipin Yesus kan kalangan itu. Betul. Yang teriak salibkan dia itu kan Sanhedrin dan kawan-kawan yang mendesak Pilatus untuk salibin orang ini. Orang ini menghujat agama kami. Dia ngaku Mesias. Pilatus nggak menemukan kesalahan. Kata Pilatus, urusan lu, itu kan agama lu. Gue nggak ketemuin kriminal sama sekali. Gue nggak bisa nyalipin orang yang bukan kriminal. Yang bukan penjahat gue nggak bisa. Maka dia cuci tangan kan. Akhirnya keagamawian, orang-orang yang agamawi itulah yang bunuh Yesus. Dan kalau kita Kristennya jadi agamawi, gila tersesat di jalan yang benar. Tuh nggak lo? Jalannya udah bener nih, Kristen. Tapi jadinya ahli Taurat kan ngaco, bukan kayak Yesus. Padahal kan Kristen artinya pengikut Kristus kan. Betul. Bukan cuma sekedar orang yang beragama Kristen, bahkan jadi alim ulama beragama Kristen. Betul. Dan itu yang seringkali kita hampir seringkali gagal lihat. Gue ketika bertobat gue ngelihat itu, makanya gue bertobat. Habis itu makanya gue langsung pelayanan karena gue ngeliat gila. Pada akhirnya di kisah anak yang hilang, yang begajulan pulang, ya agamawi nggak mau masuk rumah. Yang hilang yang mana kan gitu. Benar gak? Akhirnya gue panik, gue bilang wah hancur nih. Ini kalau semuanya gue biarin kayak gue dulu, kita mati, kita masuk neraka semua nih. Iya makanya. Itu yang bikin gue terjun di pelayanan karena gue pengen bawa orang untuk melihat, hey, ayo dong, kita kan pengikut Kristus ya. Kok yang kita jadi lebih mirip sama Farisi sama itu ya. Dan karena gue pernah di situ, karena gue pernah agamawi, gue semangat banget untuk menangin mereka karena gini, orang yang berdosa hidup dalam dosa sama tersesatnya orang yang agamawi. Ya kan? Yang bunuh Yesus bukan hanya dosa-dosa kita, yang bunuh Yesus, yang teriak salibkan dia, ngerti gak? Kalangan itu, alim ulama yang nyalipin Yesus gitu loh. Jadi ketika dengar kata bertobat nih, yang pendosa harus bertobat dari dosanya. Betul. Tapi yang agamawi harus bertobat dari keagamawiannya. Betul. Nah ini yang seringkali nggak disadari, yang kedua ini loh. Betul. Gitu bro. Ini benar. Ya. Menyangkut soal sosok Yesus yang mungkin masih banyak yang perlu kita bahas soal sosok Yesus sedikit mungkin. Yesus ini kan menurut saya sosok yang sangat kontroversial, bukan hanya sekedar dia ngerangkul, tapi dia juga kayak berani mendebat ahli-ahli Taurat. Itu hal yang sulit loh bagi kita sebagai orang Kristen. Kita seringkali tidak berani mendebat ahli-ahli agama seperti itu. Iya nggak sih Pak Pendeta dalam hal ini? Saya sih berani. Saya berani kalau praktek mereka udah ngaco, saya debat ya dong. Iya. Ya kan kalau emang nggak sesuai sama yang Yesus ajarin, saya debat habis. Ini kalau ada satupun orang sarjana teologi, mau master, mau profesor, mau doktor, mau apa, kalau lu bilang lu selamat karena perbuatan baik, lu gue debat. Iya. Kan enggak, kita selamat karena juru selamat kita mati buat kita. Betul. Bukan agama Kristen yang nyelamatin. Siapapun lu mau sarjana pendidikan agama Kristen kayak lu mau apaan kayak, gue debat. Karena bukan agama Kristen yang menyelamatkan kita, tapi Kristus. Betul. Kita satu-satunya agama yang percaya bahwa kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Satu-satunya agama yang percaya bahwa kita butuh juru selamat. Ya nggak sih, kayak jurumudi kan, sopir. Orang kan nggak perlu sopir kalau dia bisa nyetir, benar nggak? Iyalah. Sama, juru selamat juga gitu. Kalau lu pikir lu bisa selamatin diri lu sendiri, lu pasti nggak ngerasa perlu juru selamat. Makanya orang susah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kenapa? Karena agama. Karena mereka pikir kayak gue baik kok. Betul. Ya kan? Gue berdoa, gue pelayanan, gue bantuin orang, gue kasih sedekah, gue bahkan donatur bait Allah, duit gue. Ini nggak lihat gak? Karena ya itu akhirnya nggak ngerasa butuh juru selamat karena mengira bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Contoh sempurna di Alkitab, orang muda yang saleh dan kaya raya itu, ingat gak? Iya. Dia datang kan, guru yang baik, apa yang mesti gue buat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kenapa lu bilang gue baik, kata Yesus? Iya. Ya kan? Yesus gini, bener gak? Yesus kan baik ya? Iya. Tapi kenapa dia bilang gitu? Kenapa? Karena orang ini nggak nyadar bahwa si orang ini, dia tuh nggak baik. Yesus emang baik. Cuman dia pikir gini, guru yang baik, kita kan sama-sama baik nih. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Iya, dia nggak ngerti. Yesus bilang, nggak ada manusia yang baik. Yang baik itu cuma Tuhan. Ya nggak? Dan akhirnya apa? Di situ diberesin dulu teologinya.
Dia mesti menyadari bahwa dia penjahat. Oh, dia tuh nggak baik. Akhirnya Yesus maju mulai pakai agama, hukum Taurat. Dia bilang, aduh, sorry ya, bukan mau sombong nih, tapi itu dari kecil saya udah bikin. Gile. Kata Yesus, masih ada yang kurang. Dan di detik itu kita belajar bahwa agama nggak bisa menyelamatkan. Dari mulut Yesus sendiri dia keluar kata-kata apa? Satu yang kurang. Artinya apa? Agama cukup nggak? Enggak, kurang. Orang dia bilang kurang. Jual semua yang lu punya, kasih ke orang yang membutuhkan, baru datang dan ikut saya. Kalau dia cuma berhenti sampai dijual semua yang lo punya, kita berpikir pasti kita bisa selamat karena perbuatan baik atau amal kita. Betul. Tapi dia lanjutin, dia nggak stop sampai situ. Ya, minggirin berhala lo. Oke, kalau lo udah mau ikut gue sungguh-sungguh, kemari. Ini bukan tentang perbuatan baik aja lo jual semua yang lo punya, enggak, minggirin berhala dalam hidup lo. Yang paling berharga itu minggirin. Baru lo bisa ikut gue. Karena kalau masih ada dia, masih ada itu atau siapa atau apa itu, lu nggak akan mau ikut gua. Bener kan? Akhirnya apa tuh orang pergi? Kenapa? Tuh orang pergi karena banyak hartanya. Artinya apa? Dia penyembah berhala. Betul. Buat dia hartanya itu segalanya dia. Makanya Yesus pernah bilang kan saingan Tuhan tuh duit. Kecintaan orang akan uang membuat kecintaan akan Tuhannya nggak ada. Betul. Kalaupun ada bentuknya stegi, setengah gila, tau lo? Mendua hati. Iya. Ya kan? Akhirnya nggak sungguh-sungguh. Betul. Dan itu yang kita berjuang dengan rasa itu. Kita mencintai Tuhan katanya, tapi hati ini, daging ini sedikit banyak, bahkan mayoritas mencintai dunia ini. Betul. Nah, akhirnya kita mesti pilih kan, yang mana? Kata Yesus, gue Tuhan atau bukan? Betul. Atau masih ada yang lain? Kalau masih ada yang lain, lu minggirin dulu, baru ikut gue. Kalau nggak bisa. Kalau nggak, tadi yang lu bilang kan, apapun dan siapapun bisa bikin kita tinggalin Yesus. Betul. Ini kayak karena ada segalanya dalam hidup. Connect nanti apa sama yang lu pengen ngobrolin kan? Karena ada yang anggap kesuksesan tuh segalanya, impiannya segalanya, jodoh pasangan hidup tuh segalanya, kaya itu segalanya, tenar itu segalanya, karir itu segalanya. Banyak yang berpikir seperti itu, tapi kita mesti ngerti dan percaya bahwa Yesus itu segalanya. Betul. Bukan semua yang tadi. Dan perjalanan kekristenan kita lagi menuju ke situ untuk jiwa kita diyakinkan bahwa Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Ya, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dan kenyataan ini mesti dibagikan sedini mungkin. Makanya menarik ketika lo bilang kita mau ngomongin anak muda nih, Pastor, pas. Karena benar gak apa yang Salomo bilang? Kenalilah penciptamu sejak masa mudamu. Betul. Sehingga lo nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang hidup. Ya, kemarin baru meninggal sahabat gua. Iya. Pastor yang hidup cuma 36 tahun, setengah hidupnya hancur. Iya. Tapi setengahnya lagi dimaksimalin buat Tuhan. Powerful, 36 tahun doang. Gue bisa berani bilang impact-nya dia itu sebesar kalau pendeta zaman dulu itu dijangkau dalam puluhan tahun dia pelayanan. Betul. Bener gak? Betul. Pas dia meninggal kemarin, wah gila. Satu Indonesia. Saya juga satu Indonesia, bro. Bukan hanya syok, tapi satu Indonesia terimpact sama message-nya dia. Tiba-tiba pada ngakses, pada nonton viral sana-sini. Di TV nasional loh. Dia kan meninggal Kamis malam kan, 6:30. Gue lagi pelayanan. Sampai gue khotbah 30 menit, 15 menitnya gue pakai buat nangis doang. Karena nggak kuat gue. One of my closest friends lah dalam pelayanan. Di hari Jumat paginya, dari pagi sampai malam di Trans TV, semua acara dia terus isinya ngomongin dia. Ini bukan TV rohani loh, bukan siaran Kristen, bukan. Ini TV nasional, kawan. Nah, jadi yang gue bilang, ternyata kita bisa maksimalin hidup kita sedemikian rupa kalau kita bukan hidup buat diri kita sendiri. Dan itu jadi pelajaran berharga mestinya buat semua anak muda yang lain. Ayo, sedini mungkin. Ya, serahin hidup lo sama Tuhan. Serahin diri lo sebagai anak panah, pastikan lo di tangan pahlawan. Gitu loh. Sehingga lo maksimal gitu loh. Tuhan maunya ngapain, ditembakin, ngerjain sesuatu yang Tuhan mau. Pas dia meninggal, gue lagi baca ayat itu, Kisah Rasul 13:36. Dan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan lalu dia mangkat atau dia meninggal dan dikuburkan bersama para leluhurnya. Gue lagi baca ayat itu, istri gue nangis. Gue bilang, kenapa?
Karena sebelumnya kita lagi doa kan buat beliau. Kita lagi doa bareng di Zoom semua hamba Tuhan yang gue kenal seangkatan, yang senior sampai yang senior banget, semuanya ngumpul di Zoom. Kita doa dan gue bilang, aduh gue mesti cabut, mesti langsung pelayanan. Gue lagi pelayanan, istri gue nangis langsung, he's gone, dia bilang udah meninggal. Gue langsung kayak gila, gue nangis. Gue lagi baca ayat itu, gila nggak? Akhirnya gue diyakinkan untuk ayo semakin kobarin, anak-anak muda ini mesti tahu ya, hidup bisa pendek tapi mesti maksimal. Betul. Ya nggak perlu panjang untuk maksimal, yang penting serahin sama Tuhan dari awal sedini mungkin. Dan itu yang gue rasa, gue yakin lu bikin podcast ini kan salah satunya buat itu. Betul. Untuk encourage anak-anak muda untuk dari awal tuh ayolah jangan buang-buang hidup deh. Kita nggak tahu berapa lama kita hidup ya. Gitu loh. Kita nggak tahu kapan Yesus datang gitu. Jadi itu sih paling dari gue. Oke. Pak Pendeta tadi menyinggung soal soal keuangan, soal pasangan dan ini menurut saya menjadi berhala anak muda nih, karena ini saya berhala manusia sih sebenarnya 3 ta itu kan. Iya enggak? Harta, tahta, sama chef Renata, benar enggak? 3 itu. Sama gue harta, tahta, sama cinta, benar enggak? 3 itu kan? Betul. Itu bukan buat anak muda doang problem itu, buat manusia. Kita tuh punya kecenderungan gini, John Calvin bilang benar banget. Hati manusia tuh kayak pabrik berhala. Iya. Sesuatu yang kita suka itu kita bisa jadikan segalanya dalam hidup kita. Iya. Kita bisa jadiin menggantikan Tuhan. Betul. Dan itu kecenderungan manusia, bukan hanya anak muda, tapi dari muda harus ditangkap, mesti disadarkan sehingga nggak bertumbuh besar jadi penyembah berhala. Karena kalau udah jadi berhala, bro, susah. Betul. Pinggirinnya susah gitu loh. Gitu. Jadi buat gue gini, sebenarnya gue ada tips sebenarnya, tapi mungkin terdengar kontroversial. Sebenarnya harusnya di gereja itu nggak usah lah terlalu banyak ngomongin pacar-pacaran. Sekali-sekali oke, tapi jangan terus-terusan. Apalagi kalau udah Februari, aduh, sepanjang bulan ngomongin itu terus, seolah itu yang utama. Ayo dong, jangan ngomongin gituan terus gitu loh. Ngomongin tentang Yesus. Biar mereka betul besar dengan, Yesus nih yang utama nih. Yang lainnya tambahan, gitu loh bro. Salah kita juga seringkali, bener ya? Karena kalau lagi bahas itu rame bro. Iya. Ya, viewernya banyak, ngerti ya? Kita jadi akhirnya gini, sebenarnya nggak ada salahnya kita ngomongin, tapi kalau terlalu sering, kita ingetin mereka terlalu sering, akhirnya mereka malah jadikan itu kayak segalanya. Berarti gue mesti cari jodoh dari Tuhan nih. Ya iya sih, tapi lu mesti cari Tuhan dulu. Lu mesti cari Tuhan dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jodoh itu tambahan, kawan. Cuma kalau kita khotbahin terus kan akhirnya dia pikir itu yang utama, bener nggak? Iya, betul. Ya, itu dia sedikit gua agak si malakama sih. Nggak pernah diomongin, nanti nggak ada yang ngarahin, keseringan diomongin jadi berhala. Yang gitu loh, bro. kita andil lah, kita cukup andil lah dalam pelayanan anak muda tuh. Apa ya, gua akan bilang ya mereka anggap itu segalanya karena kita juga yang terlalu menekankan. Gitu. Itu sih paling gua ngeliatnya. Pak Pendeta, mungkin ini ada kemarin saya riset 5-6 orang dari beberapa anak muda kayak gitu, mungkin tidak menjadi gambaran luasnya, tapi bisa saya gunakan untuk mungkin bertanya, apakah kemudian uang itu menjadi hal yang utama? Karena segalanya butuh uang, Pak Pendeta, dan anak muda butuh itu dalam usia mudanya. Mau bikin pendidikan misalnya, mau melanjutkan pendidikan, mau bikin bisnis, semua butuh uang. Apakah uang yang menjadi hal utama dalam hidup? Enggak, tambahan, uang itu tambahan. Tuhan itu segalanya. Segalanya artinya nggak mungkin ada dua segalanya. Ya, carilah dahulu berarti ada yang mesti diutamakan. Ya uang itu kan sebenarnya apa ya? Aku bilangnya fasilitas ya. Iya. Bukan prioritas harusnya. Ya itu memampukan kita untuk melakukan sesuatu sebenarnya. Betul. Ya walaupun segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya kan gitu. Harus kerja, harus. Mau kuliah bagus ya, kalau orang tua nggak bisa kuliahin kita ya kita harus mikir gimana caranya. Gue mesti kerja nih part time nih sambil kuliah, right? Ya iyalah, kalau nggak kerja kan nggak usah makan, kata Paulus. Rasul Paulus pun adalah rasul yang kita tahu sendiri dia masih kerja. Betul. Dan pekerjaannya dia hasilnya dari kerjaannya untuk biaya pelayanan. Benar? Betul. Ya kan dia masih nyewain tenda kan. Iya. Tapi kan Rasul Paulus kan masih ingat Tuhan. Kalau anak muda kan kadang-kadang. Nah itu dia yang gue bilang. Karena lu jadiin akhirnya uang itu jadi segalanya. Gini loh, kalau lu kerja sampai nggak punya waktu ibadah, lu tuh nggak kerja, lu dikerjain. Iya, makanya. Bener nggak? Perbudakan kalau lu ingat di perjanjian lama. Iya. Ketika Musa mau
minta gitu kan untuk Firaun bebasin bangsanya. Ya Firaun nggak mau. Iya. Terus kata Musa, ya udah gini deh bro, kalau emang nggak mau kan tuh teman main gundunya ya dari kecil. Iya. Ya kan teman main gundunya kan. Iya. Dari kecil bareng, gedenya di bareng. Dia bilang gini, oke deh kalau emang nggak boleh keluar, gini boleh nggak kita bentar aja ke padang gurun gitu, kita mau beribadah kepada Allah kita, terus itu balik lagi nanti. Nggak boleh loh. Iya. Lihat gak itu artinya apa? Kayak lu, kayak orang-orang yang diperbudak. Ibadah tapi nggak bisa. Kenapa? Gawe. Ngerti gak? Iya. Kalau lu terus kerja untuk alasan apapun, semulia apapun, ya mau beliin orang tua lo rumah kayak, atau mau sekolahin anak lo di sekolah yang bagus, apapun alasan lo, kalau lu nggak punya waktu ibadah, artinya lu nggak kerja, lu lagi dikerjain, lu lagi diperbudak. Dan please, Tuhan kita cuma satu, yaitu Yesus. Dan kita hamba-hambanya. Ayolah, apapun dalam hidup ini. Sekali lagi, uang itu penting. Segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Dan yang pasti uang nggak bisa beli waktu, nggak bisa menjamin keselamatan. Betul. Artinya ada beberapa hal yang uang nggak bisa beli. Dan itu yang mesti kita dibukakan dari awal sih. Betul. Jadi kita nggak kegiring sama dunia ini. Dunia ini kan selalu berpikir yang penting cuan, ya. Iya, yang penting gitu ya kan. Apa-apa yang penting cuan. Gitu. Iya. Sedang pelayanan kan sebaliknya. Pelayanan nggak cuan, orang lu keluar terus. Iya, makanya. Ini kan orang tuh mikirnya gitu, oh asik nih jadi pendeta aja kali ya, cuap-cuap dapat duit kayak. Lah, ya nggak juga. Kalau pendeta yang benar-benar pendeta bukan cuma cuap-cuap, yang pastoring, yang benar-benar menggembalakan. Iya. Ini kan yang benar-benar ngebimbing semuanya, kata siapa? Lebih banyak keluarnya daripada masuknya. Iya, kalau lo nyimak obrolan terakhir di Disciple ID kan, tributnya buat Raditya Oloan. Bahkan wakilnya sendiri bilang bahwa dia tuh kerap kali saldo di banknya itu 0. Iya. Karena benar-benar dipakai buat ngebangun hidup anak-anak gitu, ngebangun hidup semuanya, teman-teman pelayanan, gerejanya, jemaatnya. Kita kan lihat dia kan mondar-mandir ya, oh pasti banyak nih duitnya gitu kan, asik nih, viral ya kan, selebgram, istrinya artis, pemain film, saldonya kerap kali 0. Tapi dia nggak pernah berhenti melayani, dia nggak pernah berhenti untuk selalu memberkati orang. Dan buat gua, that's a life of a servant of God. Itu kehidupan seorang hamba Tuhan. Wow. Ya bukan untuk mencari hidup, tapi untuk memberi hidup. Seperti siapa? Seperti Yesus kan. Betul. Yesus kan juga gitu. Betul. Ya kan dia datang, nggak ada yang ambil nyawa saya dari saya memberikannya. Betul. Dan pada akhirnya itu yang mesti kita tekankan ya ke anak-anak dari sedini mungkin ya, untuk akhirnya ayolah. Walaupun segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya, friends. Betul. Ayo, tetap harus punya waktu ibadah, harus hasil dari pekerjaan kita nih harus kita pakai benar-benar untuk mikirin gimana caranya penginjilan bisa sampai ke ujung bumi gitu loh. Akhirnya kita support, kalaupun lu nggak bisa turun ke daerah pelayanan ke kampung-kampung gitu ya, tapi lu support mereka yang turun dengan cara apa ya? Ya donasi. Betul. Gitu loh. Ya kan kalau lu nggak bisa turun, ya kayak kemarin bencana kan gitu ya, karena kita nggak bisa langsung ke situ, ya kita support dana. Jadi di situ bisa nyampe makanan, baju, gitu loh. Itu kan juga pelayanan kan. Pada akhirnya. Betul. Gitu. Jadi, cuman kan kalau orang mikirnya cuma duit, mana mikir donasi. Betul. Kagak. Dia cuma mikirnya gimana caranya gue tambah banyak kan gitu. Betul. Dan kekristenan sebenarnya membawa kita ke sana, kerelaan untuk melepaskan itu untuk mengikut Yesus. Itu masuk 7 deadly sins nggak sih Pak Pendeta, soal greedy, ketamakan, uang ya terus masuk kan. Iya ya. Kan masuk kan di 7 deadly kan malas, ya kan. Hawa nafsu, lust, apa aja sih, greed, pride, ya kan, keserakahan, kesombongan, gitu-gitu, iri hati, ya kan. Dan seringkali yang paling ngeri dari keagamawian adalah apa? 6 yang lain bisa luput, tapi sombongnya nggak bisa. Ya gak? Ketika lu udah berhasil beragama, bener nggak? Ada rasa apa? Lu rasa puas, lu rasa bangga. Kenapa hukum Taurat? Aduh, sorry Bu. Dari kecil itu mah. Lihat gak? Gile. Artinya apa? Pride itu tidak terhindarkan sebenarnya. Betul. Kalau pakai cara sendiri. Pride itu hanya bisa terhindarkan ketika kita apa? Gini, orang itu baru berhenti meninggikan diri. Ketika dia mulai meninggikan Kristus. Tahu nggak lo? Pride itu hanya bisa diperangi dengan meninggikan Tuhan. Betul.
Padahal sebagai hamba Tuhan seringkali kita ditinggi-tinggikan, digila-gilai itu, gila lo gitu. Orang gila ya kan. Di satu sisi dibilang orang gila, dari kalangan sendiri digila-gilai, lo yang jadi gila beneran kita lama-lama, bener. Ini ancaman dari dua sisi. Ya. Dan yang seringkali kalau pelayanan kan, kalau nggak ada gue nggak mungkin ada yang bisa main musik kan gitu. Seringkali kan. Nah itu songong kan. Iya, makanya kesombongan. Iya. Berasa. Padahal kata Yohanes pernah bilang gini kan, kalau Yesus yang bilang kalau gue suruh mereka diam, batu-batu ini akan bersaksi gitu. Iya. Batu-batu ini akan teriak. Artinya apa? Kenapa lu pikir lu anak Abraham? Bapak bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Ingat gak Yohanes Baptis pernah ngomong gitu? Iya. Jadi nggak usah songong lah. Maksudnya apa sih? Berasa penting banget kayaknya. Enggak gitu. Maksudnya kalau kita nggak mau dipakai Tuhan bisa pakai yang lain. Betul. Itu dia. Itu mesti jadi tamparan keras buat siapapun yang rasa ketika udah lulus kuliah kan STH. Sarjana tinggi hati. Sedap. Ya kan? S2, MTH. Makin tinggi hati. Ngeri. Ya kan? Profesor, makin gila lagi. Yang gue bilang, ayolah, come on, man. Kita tuh harusnya makin banyak tahu, tuh makin humble, makin menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, makin sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa loh sebenarnya. Gitu loh. Ya, benar gak? Rasul Paulus kan berjalan dalam pertumbuhan rohani yang membawa dia malah makin rendah hati. Betul. Atau malah lebih tepatnya kalau dibaca sepintas kayak orang minder. Iya. Ya, ketika di awal pelayanan dia bilang gini kan, di antara para rasul saya nggak layak disebut rasul. Betul. Saya kayak anak yang lahir prematur, bayi lahir prematur deh. Terus berapa tahun kemudian dalam perjalanan pelayanannya dia bilang, apa di antara semua orang berdosa saya yang paling berdosa. Betul. Ya, di antara orang percaya saya yang paling paling bawah gitu. Terus menjelang akhir hidupnya di usia lanjutnya dia bilang apa? Di antara semua orang berdosa, saya yang paling parah. Lihat gak? Kalau bicara hierarki kayak turun. Kan rasul, orang percaya, orang berdosa. Lah kok dia makin minder, bukan makin sombong? Lah ya emang iya, karena kan kerohanian sejati justru akan bikin kita malah makin menunduk, bukan makin mendongak. Gitu. Dan bahkan itu dia yang aku sering dapat di ayahku, almarhum ayahku, dosen STTBI 41 tahun. Dan dia bilang selalu problemnya adalah gini, kita susah menghasilkan anak-anak yang kalau lulus dari sini tuh punya kerendahan hati. Karena orang kalau udah melakukan pencapaian biasanya tinggi hati, nggak mungkin rendah hati, jarang. Makanya Bapak bilang, makanya Bapak selalu encourage untuk mereka tuh kalaupun sekolah harus sambil melayani, sehingga ilmunya kepake, kepalanya nggak kepenuhan, jadi besar kepala. Tapi langsung ketika dapat sesuatu langsung ditransfer ke hati terus dipakai buat melayani. Ditransfer jadi kepalanya nggak gede gitu loh, kata Papa, nggak sombong jadinya. Jadi Papa juga soalnya di almarhum selalu cerita bahwa dia pun ketika lagi kuliah dulu ya di Petamburan dia sambil melayani sekolah minggu, terus jadi asisten gembala, supirin, jemput-jemputin jemaat gitu. Jadi sambil sekolah sambil pelayanan, jadi nggak sombong. Gitu. Dan aku encourage kalau lagi sekolah kitab itu buat siapapun yang nonton ini, ayo jangan cuma iseng-iseng karena nggak tahu mau jadi apa terus kuliah teologi gitu. Maksudnya ayolah biar kuliah ini memperlengkapi kita dalam pelayanan sehingga kita bertumbuh besar jadi benar-benar hamba yang melayani. Dan apa ya, Yesus bilang belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Benar kan? Dan biar kita sampai kayak dia kan, pada akhirnya Kristen itu kan artinya mau jadi seperti Kristus. Itu paling bro. Oke. Ini menarik. Nampaknya filosofi padi itu hal yang relatable ya buat kehidupan kita, Pak Pendeta. Kayaknya semakin berisi, semakin merunduk ya. Makin merunduk. That's good. Oke. Pak Pendeta, terakhir nih kita sudah ngobrol 40 menit lebih. Harapan buat anak muda nih. Harapan buat anak muda apa kira-kira? Yang katanya penerus gereja, penerus bangsa seperti itu. Iya. Gini deh, go back to square one deh. Gue selalu bilang harapan anak muda apa? Kenali penciptamu. Ayo, come on. Jangan cuma banyak tahu tentang dia. Cukup tahu itu nggak cukup. Ya, kita harus mengenal dia sungguh-sungguh. Bukan iman yang diwariskan dalam artian kayak kata bapak gue Yesus Tuhan. Ya udahlah Yesus Tuhan. Kata siapa?
kata bapak gue. Bukan, kata lu sendiri. Lu harus ngulik, kenapa Yesus Tuhan? Kenapa kita nyembah dia? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Kenapa kita mesti dengerin dia? Ternyata dia mati buat gue. Kenapa dia mesti mati buat gue? Kita mesti kulik sendiri. Jadi akhirnya nggak gampang digoyah karena iman kita ini kita bangun di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Jadi himbauan gue buat anak-anak muda sama kayak himbauan Salomo. Yang akhirnya terhilang dalam segala perjalanannya. Benar nggak? Salomo itu kan terhilang kan? Dia terakhirnya kan benar-benar orang yang paling berhikmat, akhirnya gagal. Kenapa? Karena dia menikah kebanyakan, istrinya banyak itu karena rata-rata hubungan bilateral antar negara kan. Dan akhirnya dia punya tanggung jawab untuk menyenangkan banyak istrinya, akhirnya bikin apa kayak kuil buat yang istrinya yang ini, sesembahan dewanya yang ini, yang itu. Akhirnya orang yang terhilang, tapi nasihat dia tetap harus kita perhatikan. Dia bilang, kenalilah penciptamu sejak masa mudamu. Dan kalau ada satu yang jadi warna buat pelayanan gue, sebenarnya gue akan selalu punya prinsip kayak gini, know him more. Jadi siapapun yang ulang tahun minta gue Kak bikin ini dong, gue ulang tahun nih, ucapin apa kayak, gue akan selalu bilang gitu, kenali penciptamu lebih lagi dan kasihi dia lebih lagi, karena tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi itu aja sih paling kalau dari gue, kenali penciptamu sejak masa muda, mau gue kutip Salomo. Oke. Ini menarik teman-teman, diskusi hampir 50 menit dan harapannya bagi yang nonton bisa mendapatkan sesuatu yang baru soal kenali penciptamu. Oke, kalau gitu Pak Pendeta, aku stop record dulu ya.